Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya sendiri, Resti Fauziah, dan teman saya, Sena Ardian Wahid, akan mempresentasikan tentang 5 kaidah muttafaq alaih dari mata kuliah Qawaid al-Fiqhiyah. Sebelum masuk ke pembahasan 5 kaidah muttafaq alaih, alangkah lebih baiknya kita mengetahui dulu apa itu muttafaq alaih. Muttafaq alaih ialah sebuah hadis yang disepakati oleh dua imam hadis, yaitu Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, yaitu kesepakatan mereka berdua atas kesohihannya, bukan kesepakatan umat Islam. Hanya saja Ibnu As-Solah memasukkan juga ke dalam makna itu kesepakatan umat, sebab umat memang sudah bersepakat untuk menerima hadis-hadis yang telah disepakati oleh keduanya, yaitu Bukhari dan Muslim. Baik, langsung saja kita masuk ke kaidah yang pertama. Nah, kaidah yang pertama yaitu al-fadilatul muta'alliqatu bidatil ibadati awla minal muta'alliqati bimikaniha. Nah, artinya keutamaan yang dikaitkan dengan ibadah sendiri adalah lebih utama daripada yang dikaitkan dengan tempatnya. Nah, maksudnya yaitu adalah keterkaitan antara perbuatan ibadah seseorang dengan tempat dan antara beribadah sendirian dengan berjamaah. Pensyarah kitab Al-Muhadzab berkata, segolongan dari golongan Syafi'iyah menegaskan bahwa kaidah ini adalah penting, dan kaidah ini dipahamkan dari perkataan ulama-ulama yang terdahulu. Contohnya, salat fardu di masjid lebih utama dari salat sendiri di luar masjid, tetapi salat di luar masjid dengan berjamaah adalah lebih utama dari salat sendiri di masjid, karena jamaah adalah berkaitan dengan zatnya ibadah. Begitu juga dengan sholat sunnah di rumah lebih utama daripada sholat di masjid. Mengapa? Karena sholat sunnah di rumah tidak ada unsur riya, dan menjadikan keikhlasan kita dalam beribadah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab ikhlas merupakan dari zatnya ibadah. Kaidah yang kedua yaitu al-wajibu la yutraku ila liwajib, yang artinya sesuatu yang wajib tidak boleh ditinggalkan kecuali ada sesuatu yang wajib. Apa maksudnya? Jadi maksudnya bahwa sesuatu yang telah diwajibkan tidak boleh ditinggalkan kecuali ada sesuatu kewajiban yang mengharuskannya untuk ditinggalkan. Contohnya, hukum memotong tangan dalam pidana pencurian itu adalah wajib, terdapat dalam Quran surat Al-Maidah. Nah, sebab seandainya tidak diwajibkan, maka melakukan pemotongan tangan itu diharamkan, karena perbuatan itu merupakan tindak pidana melukai anggota tubuh. Nah, selain itu, dari kaidah kedua ini terdapat kaidah-kaidah cabangnya, yaitu diantaranya ada sesuatu yang wajib tidak dapat ditinggalkan karena sunnah, sesuatu yang dilarang tatkala diperbolehkan maka menjadi wajib, sama yang terakhir, sesuatu yang menjadi keharusan tidak boleh ditinggalkan kecuali karena sesuatu keharusan. Selanjutnya, kaidah yang ketiga yang berbunyi ma'al-habba a'udamal amroini bi khususihi la yujiba akhwanahuma bi umumih. Sesuatu yang diwajibkan yang lebih besar dari dua perkara, karena kekhususannya tidaklah diwajibkan yang lebih ringan dari keduanya karena keumumannya. Maksudnya di sini adalah, kaidah ini adalah adanya dua perkara yang saling berlainan dalam melahirkan suatu hukum. Yang satu merupakan perkara umum, akan melahirkan hukum yang lebih ringan. Sedangkan perkara lain yang bersifat khusus akan melahirkan hukum yang lebih berat
bila dibandingkan yang pertama. Apabila suatu kejadian, perbuatan ditinjau dari sifat atau kejadian umum dan khusus, kemudian apabila dari kekhususannya sudah mewajibkan suatu kewajiban yang besar atau berat, maka keumumannya tidak lagi mewajibkan kewajiban yang lebih kecil atau ringan. Contohnya, yang pertama, meraba dan mencium tidak wajib ditakzir bagi orang yang melakukan zina karena telah terkena kewajiban yang lebih besar, yakni haddud zina. Yang kedua, orang yang melakukan zina muhson tidak wajib dijilid, melainkan kena kewajiban yang lebih besar, yakni dirajam. Dan yang ketiga, keluarnya sperma tidak mewajibkan berwudu, melainkan hanya wajib mandi saja. Kaidah ini tidak berlaku bagi wanita yang menstruasi dan bersalin. Selain itu, berkewajiban mandi bila sudah suci, tetap berkewajiban pula berwudu bila akan mengerjakan sholat. Kaidah yang keempat, ar-rukhsah bisak. Kemurahan ini tidak bisa dihubungkan dengan keraguan-raguan. Sak. Kaidah ini yang membatasi ruang kebolehan adanya rukhsah apabila adanya kesukaran, yakni ketidakbolehan mendapatkan rukhsah apabila dihubungkan dengan sesuatu yang masih belum jelas atau samar-samar. Misalnya, ada seorang yang pergi ke rumah kakeknya di sebuah kota yang jaraknya tidak begitu jauh. Atau dengan kata lain, belum mencapai batas jarak yang membolehkannya menjamak dan mengqashar sholat. Tetapi rumah kakek itu tidak di dalam kota, yaitu masih masuk lagi ke pedalaman, sehingga tersebut menjadi adanya sanksi. Adakah jarak antara tempat tinggalnya dengan kota tujuan semula ditambah jarak antar kota itu dengan rumah kakeknya? Sudah mencapai batas diperbolehkannya menjamak, qashar ataukah belum? Maka disebabkannya karena ada keraguan-raguan, ia tidak boleh melakukan jamak qashar ini. Dengan kata lain, contohnya, seorang yang ragu-ragu seberapa jauh jarak yang dia tempuh dalam perjalanan, maka kondisi saat ini ia tidak boleh menjamak atau mengqashar sholat. Selanjutnya, kaidah yang kelima, yang berbunyi ar-ridha bi syai'i ar-ridha bima yattawaladu min. Ridho terhadap sesuatu berarti ridho pula dengan akibat yang muncul dari sesuatu tersebut. Searti dengan kaidah ini adalah kaidah yang timbul dari sesuatu yang telah diizinkan, diterima, tidak ada pengaruh baginya. Jadi maksudnya di sini adalah apabila seseorang telah rela dan menerima sesuatu, maka ia harus menerima segala rentetan persoalan akibat dari sesuatu yang telah diterima, yang berarti menerima segala resiko akibat penerimaannya. Contohnya, orang membeli barang yang sudah cacat. Dia harus rela terhadap semua keadaan akibat dari cacat itu. Misalnya, cacatnya berkembang lebih besar, demikian pula membeli binatang yang sakit. Ia harus menerima semua yang terjadi akibat dari sakitnya binatang itu. Ada pula orang-orang yang menggadaikan barangnya sebagai jaminan hutangnya, telah mengizinkannya dengan setulus-tulusnya kepada penggadai untuk memanfaatkannya. Kemudian ternyata bahwa barang yang digadaikan itu menjadi rusak. Maka si penggadai tidak harus menanggung kerugiannya, sebab kerusakan tersebut dari suatu perbuatan yang telah diizinkan oleh orang yang menggadaikan barang